Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah nggak akan berubah satu kalam sebelum kamu itu merubahnya. Itu udah jelas dalam Al-Quran. Makanya lucu ketika kalian nggak mau memerangi kezaliman, itu justru melanggar Al-Quran gitu. Al-Quran apa yang kalian baca itu Al-Quran apa? Saya nggak ngerti. Tapi ya sudah lah. Jadi saya harap Mujahid segera berangkat ke Palestina, karena Indonesia akan terbakar. Mungkin apinya sampai Yaman. Jadi buat perahu yang bisa bertahan sampai ke Yaman. Ya, kalau kalian punya bacaan-bacaan penguat yang kalian percayai, semoga Allah menyelamatkan kalian. Jadi berita tentang buruknya pengerusakan lingkungan di Indonesia itu udah sampai internasional kayaknya. Udah banyak kayak aktivis luar, aktivis internasional yang kemudian bicara tentang Wakanda. Berarti emang bencana untuk negara ini udah semakin dekat. Karena udah keluar negeri kan, berarti memang udah dekat. Karena Allah nggak akan menimpakan suatu bencana kalau belum dikabarin dulu keburukanmu itu, belum dikabarin. Jadi dikabarkan dulu keburukanmu, nih keburukan kamu kayak gini nih, baru ditimbakan bencana. Jadi nanti skalanya ini bakal menjadi skala internasional nanti. Allah alam apakah ini yang akan menjadikan kekurangan makanan. Jadi Allah akan mencabut nikmat bumi supaya bumi itu tidak menumbuhkan makanan, dan nanti kita akan merasakan apa yang dirasakan rakyat Gaza, kesulitan air, kesulitan makanan, dan kematian di mana-mana. Allah alam. Maka saya harap umat muslim segera bersatu. Waktunya semakin dekat. Segeralah kumpulkan seluruh harta dan kemampuan kalian untuk memerangi Zionis laknatullah. Kalau kalian melihat betapa beratnya siksa neraka itu, pisau dapur pun kamu ambil itu, terus kamu berenang ke Palestina untuk membunuh satu Zionis yang menggunakan senjata. Untuk Zionis yang civilians yang tidak menggunakan senjata harus keluar dari tanah Syam. Dan ada juga yang berkata Israel tapi membela Palestina. Saya harap bisa dimusyawarahkan untuk kepada orang-orang Palestina sendiri. Dan di Palestina itu bukan cuma muslim ya, bukan cuma putih, hitam putih, Kristen, Yahudi, dan Nasrani, semua orang Palestina. Jadi mereka yang berhak untuk memusyawarahkan itu. Tapi mengeluarkan Zionis dari tanah Syam, yang mendukung Zionis, civilians yang mendukung Zionis untuk melakukan pembantaian Gaza harus keluar dari tanah Syam. Dan ini saya tidak mau hal yang seperti ini, saya nggak mau musyawarah. Yang ini harus umat muslim yang laksanakan. Jadi segeralah lakukan. Kayaknya akan menjadi sesuatu yang terdengar gila sebenarnya. Kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, kenapa saya terlihat seperti orang gila sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Ketika melihat bencana, kalian harus paham bahwa kekuasaan Allah itu besar, sesuatu yang nggak bisa kamu hindari. Apalagi kalau kamu penyebabnya. Kan memang Allah nggak pernah menimpakan suatu bencana kalau bukan karena kamu sendiri, ya kan? Karena kezaliman kamu sendiri, kebodohan kamu sendiri. Itulah pengerusakan hutan yang gila-gilaan. Inilah saatnya untuk menyadarkan diri bahwa kita berada di jalur yang salah, dan untuk memperbaiki kesalahan itu, pertama adalah mengumpulkan semua kekuatan apapun yang kamu miliki, kumpulkan semuanya dan perangi akar kezaliman ini. Perangi, bersatu dulu satu tempat. Di Palestina mungkin bisa bersatu kan? Di bawa pisau dapur aja kayaknya, berenang ke Palestina. Gak bakal mati konyol kok. Yang bilang mati konyol di Palestina itu cuma orang-orang yang cinta diri dan takut mati dia bilang kita kalau ke Palestina mati konyol, takut mati dia. Gak usah percaya. Jangan percaya saja sama Tuhanmu, Allah itu maha besar. Sama seperti super truck. Sebenarnya kan ada super truck ya, mungkin dia kelamaan nunggu situ, gak tahan dia, ditabrak lah itu Zionis. Meskipun dia syahid, tapi beberapa mobil truk itu bisa masuk pada saat dia menabrak Zionis itu, meskipun dia juga syahidnya. Apakah itu disebut mati konyol? Kan enggak kan, ini kan berjuang kan, dan ada truk yang masuk. Ini saatnya untuk memerangi kezaliman ini. Akar kezaliman ini harus dicabut sebelum pelantir terjadi. Aduh, tapi ya alam, bisa jadi kehendak Allah di luar terjadi sebelum pelantir itu.
Dan kalau memang bencana besar yang akan ditimbulkan oleh orang-orang rakus di Indonesia itu yang akan menyebabkan kerusakan fatal di seluruh bumi. Jadi kita bumi satu daratan ya, kita ini kena semuanya. Jadi kalau lingkungan Indonesia rusak ya, rusak parah, itu bakal ke negara lain juga gitu. Jadi Indonesia ini akan jadi penghinaan besar-besaran nanti secara internasional ketika bencananya muncul ya. Wallahu alam. Maka tidak ada yang lebih menjadikan daripada orang-orang bodoh yang mau dimanfaatkan untuk kejahatan. Jelas perintah Allah memerangi kezaliman itu jelas, tapi kalian lebih senang menjadi orang yang bodoh dan bersabar dan pengecut ya, bukan bodoh sebenarnya, lebih tepatnya pengecut memang. Jadi bersabar itu kalau kamu udah berusaha ternyata Allah tetap yang lain, itu di situ sabar. Bukan berarti ketika dizolimi diam, enggak. Itu bukan ajaran Islam, itu kayaknya ajaran siapa yang kemarin terkenal, Mahatma Gandhi kali ya. Jelas itu bukan ajaran Islam, itu yang menyebar kezaliman itu bukan, saya lupa siapa, tapi itu ada ajaran orang yang seperti itu ada, tapi itu bukan Islam. Karena Islam itu berjuang, berusaha memerangi kezaliman, itu Islam. Memerangi kezaliman itu Islam. Memperjuangkan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain itu Islam. Jadi orang-orang bodoh yang mau dizalimi itu bukan Islam. Nggak tahu dari mana ilmunya, yang jelas ilmunya itu pasti bukan dari Qurannya. Nggak tahu dari mana itu. Nggak tahu juga saya. Aduh, Allah alam. Bahasa apa lagi Allah. Ya, setelah persiapkan diri kalian untuk segera berangkat. Bencana besar semakin dekat. Allah alam.